Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farzan Fadilah Mubarak Ahmad, mahasiswa UT Bogor dengan NIM 05110758. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pidato saya yang berjudul Literasi Keuangan sebagai bekal utama Gen Z menuju kebebasan finansial. Pertama-tama, salam sejahtera untuk kita semua ya. Yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah limpahan rahmatnya semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dan saya juga bisa menyampaikan pidato di depan para hadirin sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua berbicara tentang sesuatu yang sangat-sangat penting. Tapi sering banget nih teman-teman semuanya mengabaikan tentang hal ini, yaitu tentang literasi keuangan. Teman-teman pernah nggak ngerasa kalau gaji kalian tiba-tiba ngerasa boros, ngerasa habis, yang padahal notabene kita belum sampai nih di akhir bulan atau justru di pertengahan bulan kita merasa kayak kok uang kita tinggal segini ya, kenapa ya. Nah, mungkin di sini banyak teman-teman yang belum tahu bagaimana mengelola atau mengatur keuangan teman-teman semuanya pada tiap bulannya. Sehingga hal ini memicu perhatian dari saya pribadi untuk membuat nih atau sekedar sharing tentang bagaimana sih cara mengatur keuangan yang baik, terutama buat kita ya sebagai anak-anak muda. Yang pertama, apa sih literasi keuangan itu dan kenapa itu jadi hal yang penting? Teman-teman, literasi keuangan itu adalah kemampuan kita untuk memahami, mengelola keuangan kita dengan bijak. Ini bukan punya soal banyak atau punya uang banyak atau dikit, itu nggak penting. Yang penting itu gimana kita bisa mengelola aset kita, keuangan kita buat hal-hal yang penting, buat hal-hal yang kita inginkan segala macam. Sayangnya menurut data nih dari survei nasional literasi pada tahun 2024 yang dilakukan oleh OJK dan BPS menunjukkan fakta nih bahwa cukup mengkhawatirkan indeks literasi keuangan remaja itu hanya 51%. Jadi dari sekian banyaknya remaja itu hanya sekitar 51% yang memahami hal penting kalau literasi keuangan itu sangat penting. Artinya lebih dari separuh remaja kita ini belum cukup tahu untuk mengelola keuangan kita yang baik itu bagaimana, sehingga banyak dari mereka itu merasa boros, merasa gimana ya, menghabiskan keuangan mereka itu dengan hal-hal yang gak penting. Kemudian hal yang bisa menjebak membuat literasi keuangan kita itu jelek itu tentang gaya hidup Gen Z itu yang terbilang wow, cukup boros. Salah satunya mereka itu sering membeli hal-hal yang tidak penting, seperti ibarat kata kita udah punya sesuatu nih, tapi kita pengen ini, pengen itu, sehingga membuat keuangan kita itu merasa sangat boros, sehingga kita tidak bisa untuk mengatur keuangan kita dengan baik. Kemudian setelah saya jelaskan hal-hal tadi, mungkin ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan ya mulai hari ini ya. Yang pertama, kita bisa mencatat pengeluaran kita. Dengan mencatat pengeluaran kita tiap bulannya, itu bisa membantu kita dalam mengelola keuangan kita. Kita bisa mengetahui nih kebutuhan kita, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kemudian hal-hal yang lainnya. Yang kedua adalah terapkan prinsip bayar diri sendiri dulu. Yaitu ibarat kata nih, kita habis menerima gaji, kita wajib nih menyisihkan sekitar 10 atau 20% atau bahkan lebih untuk langsung ditabung dan bukan untuk digunakan untuk hal yang lain. Yang ketiga nih, hal yang penting teman-teman, kita harus mulai belajar investasi. Investasi sekarang itu sangat penting sekali teman-teman. Yang keempat itu kita tuh harus menghindari pinjaman online yang menurut saya tidak penting. Kemudian yang kelima itu
eh, kita harus bisa membedakan nih, apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Karena bagaimanapun juga, yang namanya kebutuhan itu harus diutamakan daripada keinginan kita. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pidato kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kekeliruan dalam berkata-kata atau ada beberapa ucapan yang mungkin kurang berkesan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.